ketenggengen, bahasa Indonesianya apa? Bengong, terkesima dengan wajahnya, cahayanya, wajahnya Nabi Yusuf. Padahal Nabi Yusuf itu ngomong sepertelu. Dunya niki Bu nggih. Sret disigar dadi loro, sing separuh gantengi Nabi Muhammad, yang separuh ini dibagi dua. Separuh iki sing separuh dibagi sing yang sepertiga ini Nabi Yusuf, yang sepertiga seluruh umat manusia. Jelas kepencut jenengan. Wis ta. Jadi wanita-wanita di negeri pada saat itu waktu ngonceki apel niki lho, mboten krasa sampak tangane niku kenging pisau, kena pisau karena terkesima dengan wajahnya Nabi Yusuf. Napa maneh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wis tah apa maneh Gusti Allah, fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Ngerti yo hai manusia, di depanmu itu loh ada wajah Allah. Tapi gak tahu, yang tahu mengapa kita tidak mengerti? Karena hanya satu jawabannya, kita melihatnya dengan mata dohir, tidak mau dengan mata hati. Coba sampai dengan mata hati. Mata hati kita Bu ya, oleh karena terpaesi atau terbias oleh bisikan nafsu lewat hubus syahwat tadi, kesenangan dunia, maka matanya hati kita tertutup dengan itu, akhirnya tidak bisa melihat Allah. Bagaimana caranya membuka? Nah, niki nek jenengan pengen lanjut tak lanjut nih, kesawen Gus wis bangi Gus ngene. Nek mboten lanjut kalau lanjutnya nggak mohon izin. Cara ngaji mesti santet mari. Lah ngoten nggih. Bapak Ibu hadirin jemaah rahimakumullah. Sejarah Nabi Adam dulu kula buka. Nggih ya Allah, saya mau menerima kalimah itu. Apa sih kalimah itu? Ajaran Rasulullah yang khusus membekali ruhaniyah kita. Di dalam surah Al-Baqarah ayat berapa? 208 Bu. Membahas tentang kesempurnaan daripada Islam. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kau di dalam agama Islam dengan sempurna. Kesempurnaan Islam itu Bapak Ibu ada sekawan, ada 4. Pun sampai niling-niling. Syariat, thariqat, hakikat dan makrifat. Nah, apa sih syariat itu? Syariat itu sistem ilmu pengajaran khusus untuk fisik, supaya kita hablum minan nas, antara manusia satu dengan yang lain itu ditata oleh Rasulullah lewat tetangga kita sesama manusia. Kalau sawal iki ya saling memaafkan. Hablum minan nas. Sebab kita manusia tidak akan pernah luput dari kesalahan. Entah kesalahan yang disengaja atau tidak. Itu pasti Bu ya. Semua manusia. Kita tidak sengaja Bu, tidak tahu. Tetangga kita tersinggung, padahal kita tidak merasa kan bisa jadi toh itu. Lah oleh karena Syawal ini kita dianjurkan Rasulullah untuk halal bihalal, untuk saling memaafkan. Sakit Bu nggih? Sebab mengke siapapun kita itu akan kembali pada Allah. Biar lepas kesalahan hakul Adam ini. Ngaten nggih? Pun.
Apa itu thariqah? Thariqah itu jalan. Apakah thariqah yang dimaksud kumpulan-kumpulan itu? Mohon maaf Bu, bukan. Itu juga thariqah. Cuman yang dimaksud thariqah di dalam Islam niki adalah semua apa nama yang diberikan Allah terhadap kita. Contoh, sholat, ngaji, jenengan masak, itu kan fasilitas. Nama fasilitas itu jalan. Sholat itu jalan. Kudu dielmoni ilmu syariat. Lah, jalan untuk bertemu Allah. Sebab di dalam waktu sholat, di situ juga ada Allah di depan jenengan itu. Fa ainama tuwallu fathamma wajhullah. Di depan kita, apapun yang kita menghadap, di situ mesti ada wajah Allah. Cuman berhubung hati meripat hati kita belum dibuka oleh Allah, akhirnya kita belum tahu apa tujuan sholat. Itu hakikat. Hakikat adalah tujuan. Kita katakan dengan ilmu syariat, apa ilmu syariatnya sholat? Ya, kau harus tempat suci, bajumu harus menutupi aurat juga suci. Rukunnya sholat, sahnya sholat, ya kudu membaca ini, rukuk dan lain sebagainya. Pun niku mboten kula bahas kesawen. Pun hakikatnya sholat kita adalah menghadap dan bertemu Allah. Wa man kana yarju liqa'a rabbi wal ya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Alhamdulillah. Tapi opo kak ketemu? Gini mboten? Cuman jawabannya karena meripat hati sampean kali kula masih dalam proses tertutup. Masih dalam proses tertutup. Mestinya kita itu melangkah. Ini urusan besar pada umat Islam. Mata saya tertutup oleh selain Allah, sehingga saya tidak bisa melihat Allah. Umpama Bu kula ketutup meripat kula logikane dengan serban, peteng, saya nggak bisa melihat jenengan. Estu sama ruhaniyah kita juga punya mata. Tetap kita bagaimana caranya untuk membuka tutupi meripat hati kita. Ini nanti solusinya kita Bu. Caranya ya nanti dulu. Kulo tak nyeritain Nabi Adam dulu. Nabi Adam ketika saat sudah menerima kalimah fataba alaih, kesalahan seluruh Nabi Adam ikut dihapus oleh Allah. Kata Rasul, fattabi'uni, jikalau kau mengikuti aku, ya, ilmu hakikat iki kok bawa, supaya sholat Anda itu ada ilmu hakikatnya. Dengan ilmu hakikat itulah nanti akan bisa menghantarkan rohaniyahmu untuk bisa bertemu Allah. Wes, jadi makrifat iku nyatane hakikat. Hakikat itu bertemu Allah. Lah, untuk bertemu Allah ini harus dibekali ilmu yang disebut ilmu tasawuf atau ilmu tauhid. Lah ini guru ini beda wis. Beda. Guru sampean harus sepuh. Guru sepuh niku guru tua itu guru yang hanya mengajarkan tentang ruh, bagaimana bisa menghadap pada Allah. Wis, menginjak pertanyaan bagaimana caranya membuka tutupnya hati. Al-Baqarah ayat 4 kalau nggak salah, kalau lali ayatnya tapi apal ayatnya. Lupa ayatnya keberapa tapi saya hafal ayatnya. Innalladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun.
Sesungguhnya orang-orang yang ingkar pada hidayah Allah, hidayah Allah yang dibawa Kanjeng Nabi, ya tak? Iku sawaun, sama saja. A'andzartahum amlan tundirhum, dikandani radikandani, diperingatkan atau tidak, diajarkan atau tidak tentang ketauhidan, la yu'minun, maka dia tetap tidak percaya, nggak percaya. Ketika diajarkan cara bagaimana ilmu untuk melepaskan diri kita dari hembusan nafsu, itu tetap nggak percaya. Itulah yang gue maksud tentang ilmu tauhid. Makanya jarang wong ngaji ilmu tauhid, jarang. La yu'minun. Terus akibatnya bagaimana kalau tidak percaya mereka? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatu wa lahum adzabun adzim. Khotam, Allah menutup. Khotama ngunci utawa nutup sapa Allahu Gusti Allah. Allah akan menutup, mengunci mata hatinya. Akhirnya gini mau kata kula ditutupi serpan, ra ketok. Ketutup. Subhanallah. Walahum adzabun azim, mereka ruhaniyahnya itu tersesat oleh nafsu itu. Sehingga orang seperti ini Bapak Ibu lali dengan kematian. Lali. Kapan aku mati? Mboten dipikir. Kapan aku sholat isya kusuk? Mboten dipikir. Jenengan kali kula ojo sampak masuk di dalam hatta zurtumul makobir. Jangan. Oleh karena kita diproses, masih dalam proses, wajar dong kita masih tertutup oleh kesenangan selain Allah. Gak apa-apa, ini proses. Cuman saya berdoa pada Allah, khususnya yang hadir, mudah-mudahan tidak sampai golongan yang akhir tadi, sampai kematian. Sebelum meninggal kita sudah dibukakan Allah. Terus bagaimana caranya kita membuka tutupnya hati? Pertama, dicatat. Ini wajib. Kita harus punya sang yang penuntun. Itu disebut mursyid, disebut guru akhirat. Kita harus punya guru akhirat, sang pembimbing. Lah beliau hanya memejang, hanya mendidik ruhaniyah kita pada Allah, bagaimana ke depan lebih baik. Tidak mengajarkan bagaimana ekonomiku tambah bagus, pangkatku bertahan terus, bahkan lebih tinggi. Tidak itu beliau itu. Beliau hanya mendidik kita bagaimana cara sholat yang khusyuk. Itu otomatis harus bertemu Allah. Sehingga boleh saya katakan, jenengan iki memang ke dibeto, digoncet sepeda, dibawa ke rumah Allah, di apa? Masya Allah. Sebelum masuk rumah Allah itu, di depannya itu ada rumah sakit yang sangat besar, Bu. Rumah sakit itu khusus. Rumah sakit, nek cara saiki sing khusus ahli ku jenenge apa, Bu? Spesialis. Rumah sakit spesialis membedah, mengoperasi butanya hati. Bukan butanya mata ini, kanker, enggak, spesialis. Siapa yang masuk rumah sakit itu langsung dioperasi oleh malaikat, langsung dibuka, tutupi mata hati, baru masuk ke rumah Allah, ketemu Allah. Itu kalau kita bayangkan seakan-akan seperti itu. Seperti itu. Kita pasti digonceng atau dimasukkan mobilnya guru akhirat kita, dibawa ke sana. Artinya apa? Jenengan akan dididik tentang ilmu tauhid. Ilmu tauhid.
Ilmu yang mempelajari anatomi ruhania, bukan anatomi jasmania, bukan. Anatomi ruhania. Ada nafsu nafsiyah, amarah, lawamah, mutmainnah, ada yang namanya jiwa, ada yang namanya ruh. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki lan sak teruse diterangke kabeh. Tak jamin jenengan gayeng. Ngerti gayeng? Ya apa ya? Umpama nggih, kesuka aku iku gedhuk, tahu gedhuk nggih? Terus sampean tuki gedhuk. Mangan kula niki mboten tolah toleh. Saking niku namine gayeng. Menikmati sampai lali tetangga. Ya bahaya. Jenengan mesti ning ati iku nangis, menyesali apa perbuatan kita sebelumnya. Nabi Adam juga begitu, makanya fataba alaih, Adam kesalahanmu yang sebelumnya itu yang tidak bisa dihitung, tak ampuni semuanya. Allah katakan surat Ali Imran ayat 31 tadi, yuhibbukumullah, ketika kita sudah dilepaskan yang namanya tutupnya hati, yaitu kesenangan dunia dalam ruhania kita, maka Allah akan menerima cintamu dan kau dijadikan sebagai kekasih Allah. Terus pertanyaannya lah, kesalahan yang dulu-dulu bagaimana? Wa yaghfir lakum dzunubakum, diampuni oleh Allah. Alhamdulillah. Artinya jenengan nek wis dididik guru akhirat tentang ilmu tauhid, ilmu yang membahas tentang satu anatomi ruhaniah ini, sehingga Anda akan mengenal siapa sih diri ini yang sebenarnya. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang kenal dirinya, maka dia akan tahu Tuhannya. Anatomi akhirnya dikenalno ndise jalan menuju Allah, mana sih rumah Allah, terus Allah itu sifat-sifatnya bagaimana. Ada 20 sifat Allah wajib wujud kita lah gitu ya, disebut aqaid 50. Ini ku dibahas jeret. Lalu langkah kedua, jadi pertama guru akhirat ya, ini kau mursyid lah. Yang kedua, guru mursyid itu akan mendidik kita ilmu akhirat, ilmu tauhid, itu yang kedua. Syarat yang ketiga, jenengan nanti akan diperintahkan mursyid untuk ngelakoni, menjalankan apa yang disebut sebagai proses apa pengoperasian di dokter spesialis mata hati. Itu nanti malaikat bu sampean berhadapan. Niki pun tidak kejadian di jasmani, niki lho mboten nggih, kejadian rohani jenengan. Luh, senenge duduk-duduk bu. Estu senenge duduk-duduk. Ketemu malaikat sing ngoperasi niki mawon jenengan wis tah garwong ganteng kaya apa sampean. Mboten kepincut, mesti kepincut kuwi apa maneh dateng Gusti Allah. Pun yang terakhir, yang keempat adalah istiqomah. Artinya jenengan ketika dioperasi ini, artinya jenengan disuruh kholwat, disuruh dzikir. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Mulai pagi sampai sore Muhammad, gunakan, sibukkan ruhaniyahmu, hatimu hanya berzikir pada Allah. Wa minal laili faljud lahu fasabbihu lailan tawilan, juga begitu malam hari ojo digawe turu tok. Berarti dikongkon tahan hajud, kongkon bertasbih dan lain sebagainya. Udah ini terus menerus. Gus abot Gus, ya wis abot iku wis lumrah Pak Bu. Nek kaitan, kalau awal memang kita berat, tapi ketika kita sudah kulino terbiasa, mboten berat. Bahkan nanti ada yang menggugah sendiri. Apa menggugah? Membangunkan.
seakan membangunkan. Memang itu Allah. Karena kita sudah setiap saat dan waktu berzikir, Allah bangunkan. Ayo nduk, tangi nduk, ngadep nang aku nduk, ngadep. Wis tah, siapapun jenengan kalau sudah di titik niki, nyun sewu Bu nggih. Masih dunya sampean iki, dunya saisine dadi inten, wek sampean dhewe tidak akan pernah bisa mempengaruhi ruhaniyah sampean cintani pada Allah. Mboten saged. Tidak bisa. Masya tadi anak yang sebagai qurratu ayun, enak ndelok iku nyenengno, kalah dengan ini estu.